Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Akbar. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan untuk tutorial untuk penjelasan dari aplikasi Y2. Di sini saya akan membahas mengenai handling request. Jadi melakukan penanganan dalam suatu permintaan di dalam suatu web. Nah, suatu web itu nanti kan harusnya di setiap kali melakukan komunikasi itu ada suatu permintaan request. Jadi suatu setiap dikomunikasikan itu post maupun get itu adalah suatu request dari web. Dan kemudian lanjut untuk overview-nya sendiri seperti dengan yang kemarin untuk aplikasi Y2 sendiri ada beberapa komponen, yaitu untuk entry script sendiri, kemudian application-nya di sini ada resolve dan juga get controller, ada request komponen juga kalau misalnya di setting, dan juga nanti aplikasinya akan konfigurasi database, kemudian konfigurasi lainnya itu nanti akan masuk ke dalam controller. Jadi ada konfigurasi standarnya yang sudah ditentukan yang akan masuk ke dalam controller dan akan melakukan filterisasi jika ada, dan akan melakukan aksi. Nah, untuk aksinya ini sendiri, form filter ini tadi kayak misal kalau rutenya tidak sesuai atau rutenya tidak didaftarkan atau usernya misal tidak diizinkan, nah itu nanti dia akan, kalau misal ada permasalahan, dia akan langsung ke respon komponen. Jadi dia akan memfilter dulu sebelum melakukan aksi dari rute dari controller tersebut kalau ada permasalahan ya. Kemudian untuk actionnya sendiri, dia akan melakukan load model sendiri akan ambil data-datanya dari database maupun API, pokoknya dari data. Kemudian dia akan melakukan render view atau nanti view-nya sendiri akan ditampilkan. Jadi dari view-nya HTML CSS-nya dia akan di-render dan nanti akan ditampilkan ke respon komponen dan nanti dibaca oleh user. Seperti itu. Kemudian untuk proses request, setiap kali Y2 menerima request akan melalui proses-proses berikut ini, yaitu untuk user membuat request ke entry script-nya. Jadi request-nya tetap ke entry script, alurnya nanti akan masuk ke entry script. Entry script nanti akan membuat konfigurasi database, konfigurasi lain sebagainya, router dan sebagainya. Ini setiap kali request ya, jadi setiap kali kita load suatu web atau kita masuk suatu web itu selalu akan mengulang-ulang terus. Jadi setiap kita klik, misalnya kita klik rute baru, link baru, dia akan otomatis menyambungkan ke dalam database-nya. Selalu seperti itu. Maksudnya konfigurasinya, contohnya database seperti itu. Nah, nanti untuk aplikasi akan menetapkan rute, jadi sesuai dengan rute dan komponen yang bernama request. Kemudian aplikasi membuat controller instance untuk menangani request, dan controller membuat action instance untuk menjalankan filter untuk aksi tersebut. Kemudian jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Jadi kalau misal entah itu usernya tidak terautentikasi atau itu adalah suatu halaman yang seharusnya diakses atau tidak ada halaman tersebut, nanti actionnya akan dibatalkan dan dialihkan ke action yang baru. Jadi misal yang baru adalah menampilkan tulisan error 404, contohnya seperti itu. Dan jika semua filter jadi tadi kan tidak terpenuhi ya, tapi kalau terpenuhi, nanti action akan dijalankan. Kemudian action akan membuat data model, pokoknya yang sesuai dengan kontrolernya. Harusnya kontrolernya memanggil model, yang akan membuat data model. Kalau kontrolernya mengambil API, ya akan membuat API dan sebagainya, dan nantinya akan melakukan render view dan dengan menyatakan data yang dari model. Jadi di response-nya nantinya akan di render bersama dengan view sesuai dengan settingannya ya. Jadi sesuai dengan settingannya mau ditampilkan bentuk tabel lah atau nanti bentuk kalimat, nanti disesuaikan dengan view-nya. Dan nanti untuk komponen yang responnya dari aplikasi nanti akan dikirimkan ke browser dari pengguna dalam bentuk HTML, CSS atau client lainnya kayak JS, nanti juga bisa masuk ke komputer klien. Kemudian untuk di bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebuah aplikasi mulai dari menerima, memproses request yang datang. Nah, bootstrapping ini dilakukan di dua tempat. Jadi bootstrapping ini kayak menyiapkan tempatnya dulu. Jadi ini beda dengan template bootstrap kan seperti itu ya. Ini maksud template bootstrap ini adalah
environment yang nantinya disiapkan untuk aplikasi tersebut nanti berada di environment tersebut dan juga ready untuk menerima dalam proses request yang datang. Nah, bootstrapping ini nanti dilakukan di dua tempat lagi, yaitu AndroidScript dan di aplikasi. Kemudian pada AndroidScript ada dua kelas autoloader untuk library berbeda didaftarkan. Jadi ada Composer autoloader melalui auto PHP dan Y autoloader melalui file klasi. Jadi ada dua autoloader untuk library-nya, yaitu ada yang di autoload PHP-nya, ada di klasinya. Dan pada konstruktor di aplikasi beberapa ini dikerjakan seperti konfigurasi, error handling, kemudian ekstensi dan lain sebagainya. Ya, karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping. Jadi bootstrapping ini jadi harusnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan, memang wajib dilakukan untuk setiap kali melakukan request dalam aplikasi. Jadi di bootstrap yang ada di bootstrapnya sendiri diharapkan tidak ada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang komunal di dalam aplikasi tersebut. Kayak misal setiap kita bootstrapping kita mengambil suatu database, itu kan data itu tidak selalu dipanggil, misalnya tidak selalu dibutuhkan di setiap kali request. Nah, itu nanti akan memberatkan dari keseluruhan sistem sendiri. Pada mode production, Anda akan menambahkan APT catch pada proses bootstrapping. Jadi catch-nya tetap perlu diaktifkan ya, disarankan. Sebenarnya bisa tidak diaktifkan, tapi disarankan untuk diaktifkan untuk bootstrapping-nya. Jadi bisa mempermudah untuk usernya juga bisa lebih cepat ketika melakukan akses ke dalam loop. Kemudian untuk routing. Nah, di sini routing-nya adalah ketika dipanggil oleh AndroidScript, nanti hal pertama yang dilakukan untuk resolve request adalah menjalankan controller. Tapi untuk menjalankan controller tersebut ada suatu proses kita mengarahkan request tersebut ke suatu tempat. Nah, itu disebut adalah proses routing. Jadi untuk proses resolve ini nanti ditangani oleh metode Y-Web Request Resolve. Nanti ini dia akan menangani hal tersebut. Nanti bisa menghasilkan rute ini valid, yaitu controller yang diakses control action itu sesuai dengan panggilannya. Rute tidak valid atau ada suatu permasalahan ketika request. Jadi misalnya kalau kita perlu request dengan autentikasi misal gitu ya, dengan autentikasi maka sedangkan di situ autentikasinya tidak ada, jadi akan muncul error. Nah, kemudian tidak ada posisi ketika control action ini, rute ini tidak terdaftar di dalam aplikasi tersebut. Nantinya dia akan memanggil default route. Jadi misalnya yang saya pernah sering sebutkan itu kalau misalnya tidak ada rutenya 404, kalau misalnya ada rutenya ada bermasalah 500. Catch all route adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action, misalnya aplikasi dalam fase maintenance. Nah, jadi kalau misalnya aplikasi maintenance kan kita tidak mungkin rutenya kan pasti tetap terbuka semua ya, tapi di sini untuk catch all route di sini kita bisa dibantu untuk kita mengalahkan semua rutenya ke dalam satu bagian ketika ada suatu kondisi khusus, semisal maintenance tadi, atau misal kalau misalnya ada suatu attack atau serangan sedangkan database-nya perlu kita amankan terlebih dahulu. Nah, kita bisa lakukan catch all dari tadi, kita catch all-nya kita sedang tahap melakukan pengamanan. Nah, seperti itu. Jadi database kita potong sementara, dan karena itu tidak berjalan, nah kita catch all root-nya dulu. Itu lebih ke arah tampilannya sebenarnya. Ketika ada suatu kondisi spesial. Dan request ini direpresentasikan dalam bentuk objek yang dalamnya terdapat informasi, parameter request, HTTP header, cookies, dan lain sebagainya. Nanti juga di request ini bisa menerima parameter request, itu parameter yang biasanya dikirim setiap kali melakukan request yang berbeda, akses web yang berbeda. HTTP header di sini adalah headernya HTTP, jadi dia pakai browser apa, kemudian dia menggunakan browser apa, kemudian
OS apa, mungkin kadang-kadang HTTP header juga ada OS. Nah, itu juga akan masuk ke HTTP header. IP berapa, itu juga bisa masuk ke HTTP header. Kemudian cookies, kalau misalnya ada cookies yang tersimpan, itu juga bisa diambil di request. Nah, berikut merupakan pengambilan parameter-parameternya. Ini parameter request-nya ya. Cara mengambil parameter request, get ID. Jadi kalau misalnya di sini biasanya di web atas ini ada tanda tanya ID sama dengan bla bla bla, itu dia bisa mengambil ID yang ada di parameter tersebut. Ini untuk parameter get ya. Dan juga HTTP digunakan sebagai request berikut. Nah, ini juga bisa dicek. Jadi untuk request-nya ini, nah Ajax ini kan juga ada di HTTP header ya. Jadi untuk di HTTP header ini juga bisa dibaca apa namanya dari setiap Ajax itu pasti di headernya akan menuliskan bahwa dia ada request Ajax. Jadi di dua sudah dimudahkan. Jadi kita tidak perlu melakukan logic yang terlalu panjang. Jadi kita tinggal request is Ajax. Kita tinggal baca apakah dia itu Ajax. Kalau misalnya dia Ajax, dia melakukan kegiatan apa, is get, dia melakukan kegiatan apa, is. Header juga ada nanti isinya is, apa isinya get atau post. Get, post, update, kemudian delete, nah, dan lain sebagainya. Property, nah ini juga header, property, get exam, nah ini juga kalau misalnya headernya ada properti lainnya, kalau misalnya suatu API ya, ada suatu API yang pengamanannya sampai di header-headernya, nah kita juga bisa ngambil header dari yang dikirimkan itu di request header, seperti itu. Nah kita juga bisa mendapatkan user IP-nya, saya sebutkan tadi, bisa ngambil user IP-nya, user host-nya siapa yang meminta, jadi user dari komputernya juga bisa kita dapat. Request URL, Anda dapat melihat bagian dari request URL menaruh atribut contoh seperti ini. Nah, ini HTTP example. Nah, di sini example ini adalah apa namanya? Ini adalah hostnya. Jadi hostnya di sini adalah example.com. Kalau misalnya kita lihat di sini. Sedangkan admin index ini, admin index.php ini adalah URL-nya. Jadi adalah suatu informasi yang kita mau mengarahkan, ini lebih ke arah kalau misalnya sudah di bagian code ya, ini mau ke rute mana dari host ini, seperti itu. Dan kemudian produk, sampai produk ini kemudian tanda tanya ID 100. Nah, ID 100 ini adalah request-nya. Jadi untuk kita mengetahui request-nya apa yang diminta, string-nya, query string-nya. Jadi saya minta di dalam bla ini saya merequest, saya akan query string ID yang sama dengan 100. Seperti itu. Tentunya jika query string-nya lebih dari 1, nanti ada tambahan dan. Jadi ID sama dengan 100 dan nama sama dengan Budi. Seperti itu. Untuk tampilan seperti ini, example.com seperti ini, tidak ada seperti ini. Ini sebenarnya secara tulisan ini adalah https example.com/280. Jadi dia sebenarnya mengakses port 80, tapi karena secara basis umumnya untuk aplikasi web, untuk layanan web ini nanti normalnya ada port 80. Jadi kalau semisal nantinya web tersebut berjalan di port yang bukan port 80, misalnya port 2463 misalnya itu. Nah, nanti juga perlu ada titik 2 2463. Kalau misalnya tidak diberi tanda itu, bisa jadi beda dengan web yang dijalankan di port tersebut. Jadi bisa ada dua kemungkinan. Nah, maksudnya bisa jadi tidak jika tidak ditampilkan itu sebenarnya dia bekerja di port 80. Tapi sebenarnya web bisa bekerja di port selain port 80. Lanjut kemudian direspon setelah aplikasi ini selesai menangani request, dia akan membuat respon. Jadi setelah dia mengirimkan request sesuai dengan controllernya ingin seperti apa, dia pasti akan mengeluarkan respon. Jadi responnya sesuai dengan yang ada di dalam controller. Untuk session dan cookies di sini adalah PHP murni. Untuk session dan cookies ini dapat diakses oleh variabel global di session cookies. Nah, di U2 session cookies ini sudah dikelola dan dapat diakses. Jadi dia sudah dibentukkan objek lah, dibantu dibentukkan objek di dalam U2. Jadi tinggal manggil app request respon, app request session. Nah, misalnya session kalau misal kita menggunakan username ya, kadang-kadang kan masih disimpan di session gitu ya.
Nah, session di sini untuk kalau misalnya dulu kan perlu di PHP native dia perlu $_session manggilnya seperti itu, huruf besar semua. Tapi kalau misalnya kita di Y ini kita bisa lebih simpel, jadi kita bisa Y $R session. Nah, ini kita bisa ngambil semua session. Baik itu nanti set session maupun get session. Jadi ini kalau set session dia tambah set. Jadi kita ngeset dia, kita buat session, kita buat variable session. Sekian dari saya kurang lebih untuk tutorial nomor 5 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.